Video ini ditujukan untuk para siswa dan masyarakat yang ingin mempelajari astronomi. Tujuannya yaitu memberikan informasi mengenai belajar astronomi, memberikan pengetahuan tentang astronomi, memberikan tips bagaimana belajar astronomi di rumah saja, memberikan motivasi belajar di rumah saja. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nursanti Anjudemukti, mahasiswi Fisika Universitas Negeri Malang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ilmu pengetahuan alam untuk bidang astronomi. Tidak hanya itu saja, saya akan membagikan tips bagaimana kalian belajar astronomi walaupun di rumah saja. Nah, penasaran kan? Ikuti video ini sampai selesai ya. Yuk kita mulai. Apa sih astronomi itu? Astronomi merupakan ilmu pengetahuan tertua di muka bumi ini, yang isinya untuk mempelajari langit dan apapun yang terkait di dalamnya. Hal ini perlu dipelajari untuk mengetahui alasan dibalik penciptaan alam semesta yang meliputi sistem bumi, sistem matahari, sistem planet, sistem satelit, serta galaksi dan gugus galaksinya. Yang paling penting adalah sistem tata surya. Teori pembentukan tata surya sebelum Newton. Sebelum munculnya Mr. Newton dalam teori gravitasinya, banyak ilmuwan yang mengemukakan gagasannya di dalam teori pembentukan tata surya ini. Ada beberapa ilmuwan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, Mr. Ptolemy dan teori geosentriknya. Yang kedua, Mr. Copernicus dan teori heliosentriknya, dan yang ketiga Mr. Tycho Brahe dan Mr. Johannes untuk hukum Kepler. Ilmuwan pertama yaitu Mr. Ptolemy dan teori geosentriknya. Mr. Ptolemy menyatakan semua objek yang bergerak akan relatif terhadap bumi. Namun teori geosentrik ini memiliki kelemahan, yaitu terdapat pada matahari dan bulan akan bergerak di dalam lingkaran yang mengitari bumi. Sedangkan untuk planetnya akan bergerak tidak teraturan di dalam orbit lingkaran ke arah timur. Jika kita melihat pada gambar tersebut, terdapat planet-planet dan matahari tidak melekat di dalam satu bidang lingkaran saja. Namun terdapat lingkaran di atas lingkaran sampai membentuk lapisan lingkaran dengan bumi sebagai porosnya. Ilmuwan kedua yaitu Mr. Copernicus dan teori heliosentriknya. Teori ini dikemukakan oleh Mr. Nicolaus Copernicus pada tahun 1473 sampai 1543. Mr. Copernicus ini merupakan orang pertama yang menyatakan bahwa matahari merupakan sistem tata surya dan bumi bergerak mengelilinginya dalam orbit lingkaran. Ilmuwan yang terakhir yaitu Mr. Tycho Brahe dan Mr. Johannes untuk hukum Keplernya. Setelah Mr. Copernicus menyatakan teori heliosentrik, banyak yang tidak menyetujui argumennya. Kemudian muncullah Mr. Tycho Brahe pada tahun 1546 sampai 1601 yang menyatakan teori bahwa matahari dan bulan akan mengelilingi bumi dan planet akan mengelilingi matahari. Namun pada tahun 1571 sampai 1630, asisten dari Mr. Brahe yaitu Mr. Johannes Kepler mulai melanjutkan misi dari Mr. Brahe dengan mengeluarkan argumennya tentang gerak orbit yang diberi nama hukum Kepler. Terdapat 3 hukum Kepler. Yang pertama, hukum Kepler 1 yang menyebutkan bahwa planet bergerak dalam orbit elips mengelilingi matahari sebagai pusat sistem. Hukum Kepler kedua menyebutkan bahwa radius vektor menyapu luas jari-jari planet yang sama dengan interval waktu yang sama. Hukum Kepler ketiga menyatakan bahwa kuadrat edar planet yang mengelilingi matahari sebagai pusat di sistem. Teori pembentukan tata surya setelah Newton. Kemunculan Mr. Newton dengan teori gravitasinya yang membuat teori-teori ilmiah pembentukan tata surya ini akan semakin berkembang. Ada beberapa ilmuwan yang akan saya jelaskan berdasarkan teori-teori pembentukannya. Yang pertama, teori komet Buffon. Yang kedua, teori nebula Laplace.
Dan yang ketiga, teori Big Bang. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teori komet Buffon. Pada tahun 1701 sampai 1788, terdapat ilmuwan asal Prancis yaitu Mr. Georges Comte de Buffon mengeluarkan postulat tentang teori dualistik dan katastrofi yang menyatakan bahwa tabrakan dari komet dengan permukaan matahari akan menyebabkan materi dalam matahari tersebut akan bertaburan dan itu akan membentuk planet dengan jarak yang berbeda-beda. Namun pada teori komet Buffon ini memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat menjelaskan asal-usul dari mana komet itu datang. Yang kedua ada teori nebula Laplace. Pada tahun 1890, Mr. Chamberlin menyatakan bahwa pembentukan planet atau sebuah inti planet atau yang dikenal dengan planetesimal. Saat planetesimal tersebut akan bergabung membentuk protoplanet, terdapat perbedaan antara kecepatan partikel di dalam dan kecepatan partikel di luar, di mana partikel dalam lebih cepat daripada partikel luar, sehingga objek tersebut akan terbentuk dengan spin. Dan yang ketiga, teori Big Bang, bermula dari gumpalan raksasa yang berputar terhadap porosnya. Saat gumpalan tersebut meledak di luar angkasa, kemudian serpihan kecil dari ledakan tersebut akan menghasilkan gugusan galaksi dan nebula-nebula. Dengan kurun waktu 4,6 miliar tahun kemudian, nebula tersebut akan membeku dan membentuk galaksi Bima Sakti dan membentuk sistem tata surya. Dan dari serpihan ringan dari ledakan akan mengalami kondensasi sehingga membentuk kembali gumpalan yang dingin dan padat. Nah, gumpalan tersebut akan membentuk planet-planet seperti Mars, Jupiter, Bumi, dan jenis-jenis planet lainnya. Planet merupakan benda langit yang tidak mempunyai cahaya sendiri. Planet berbeda dengan bintang. Bintang adalah benda langit yang memiliki cahaya sendiri. Planet akan bergerak dengan mengitari matahari. Namun, saat kita mengamati langit malam, planet akan nampak bersinar seperti bintang yang berkelip-kelip di langit malam. Nah, bersinarnya planet ini dikarenakan pantulan dari cahaya bintang. Dalam tata surya, planet dan benda lainnya di langit digolongkan ke dalam 3 jenis. Jenis pertama yaitu planet adalah benda langit yang mempunyai cukup massa sehingga gaya gravitasinya dapat dipertahankan. Planet adalah benda langit yang tidak ada benda lain di sekitar orbitnya. Yang ketiga, planet adalah benda langit yang memiliki orbit mengelilingi matahari. Jenis kedua, planet kerdil adalah benda langit dengan sifat lintasannya mengelilingi matahari, mempunyai cukup massa dan gravitasi sendiri, dan tidak ada benda lain di sekitar orbitnya. Jenis ketiga, seluruh objek kecuali satelit akan bergerak mengelilingi matahari, itu yang disebut dengan benda kecil di sistem tata surya. Banyak sekali planet-planet yang ada di sistem tata surya. Nah, planet-planet tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis planet, yaitu planet terestrial dan planet Jovian. Saya akan menjelaskan planet terestrial terlebih dahulu. Nah, planet terestrial ini merupakan planet yang bentuknya mirip dengan bumi. Strukturnya terbuat dari batuan atau logam dengan permukaan yang sangat keras. Nah, ada 4 jenis planet yang termasuk ke dalam golongan planet terestrial ini. Yang pertama ada planet Merkurius, yang biasanya dijuluki sebagai planet yang kecil dan padat. Yang kedua, planet Venus, yang biasanya dijuluki sebagai planet yang langitnya paling cerah. Dan yang ketiga, ada planet Mars, yang biasanya dijuluki sebagai planet merah. Dan yang terakhir, planet Bumi, planet yang sebagai tempat tinggal kita selama ini, yang biasanya dijuluki sebagai planet biru. Jenis planet kedua adalah planet Jovian. Planet ini merupakan planet yang tidak memiliki permukaan padat. Planet dalam golongan planet Jovian ini pada dasarnya adalah bola gas besar yang memiliki kandungan utama yang terdiri dari hidrogen dan helium. Ukuran dari planet Jovian ini jauh lebih besar dari planet terestrial, serta orbitalnya jauh dari matahari. Ada 4 jenis planet yang termasuk ke dalam golongan planet Jovian ini. Yang pertama, planet Jupiter, yang memiliki ukuran paling besar dari planet-planet yang lain. Yang kedua adalah planet Saturnus.
yang biasanya dijuluki sebagai planet bercincin. Partikel cincin dari planet Saturnus ini terbuat dari partikel material es padat dan rapat. Dan Saturnus ini biasanya disebut sebagai planet terbesar kedua setelah planet Jupiter. Dan yang ketiga ada planet Uranus, dan yang keempat ada planet Neptunus. Ada beberapa benda langit yang akan saya jelaskan. Yang pertama, galaksi atau nebula atau yang biasa disebut sebagai Milky Way. Kedua, meteoroid. Ketiga, asteroid. Keempat, komet. Dan yang kelima ada planet Pluto. Di sini saya akan menjelaskan galaksi atau nebula atau yang biasa disebut sebagai Milky Way. Asal muasal benda langit ini berawal dari ledakan gumpalan raksasa yang ada di langit. Saat kita sedang mengamati langit malam dengan udara tanpa polusi sama sekali, akan nampak kabut putih yang tipis, dan geraknya akan mengikuti bola langit. Nah, kabut putih tipis tersebut sebenarnya bagian dari galaksi Bima Sakti, atau yang biasa disebut sebagai Milky Way, di mana galaksi tersebut menyembunyikan keberadaan matahari. Nah, Milky Way ini merupakan kumpulan bintang yang bertaburan di angkasa yang sangat luas. Bentuknya spiral, biasanya berdiameter 100.000 sampai 180.000 tahun cahaya. Wah, sangat besar sekali ya ukuran Milky Way ini. Benda langit yang kedua adalah meteoroid. Benda dari serpian tata surya dengan massa yang kecil, dengan ini memudahkan meteoroid ditarik oleh gravitasi dari planet-planet lain. Nah, apabila meteorit memasuki bumi dan menembus atmosfer, itu akan nampak seperti bintang jatuh yang disebut sebagai meteor. Nah, apabila meteor tidak terbakar habis di lapisan atmosfer dan mencapai ke permukaan bumi, disebut sebagai meteoroid. Terjadinya hujan meteor ini ketika bumi bertemu dengan kumpulan dari banyaknya meteoroid yang lepas dari komet. Benda langit yang ketiga adalah komet atau biasa disebut sebagai bintang berekor. Bagian dari tata surya yang terbentuk dari es dengan bentuk serpihan kecil dari material batuan dan logam. Namun, untuk melihat komet ini kita perlu teleskop karena komet akan tampak bersinar dengan ekor yang menjulang panjang dan akan melawan arah matahari. Benda langit keempat adalah asteroid, batuan kecil atau serpian logam dari nebula di tata surya yang tidak bereaksi menjadi sebuah planet. Biasanya, asteroid terletak di antara orbit planet Mars dan orbit planet Jupiter. Benda langit kelima adalah planet kerdil atau Pluto. Planet ini memiliki ukuran yang sangatlah kecil sampai untuk melihat tanpa alat pun tak nampak. Contoh dari planet kerdil ini planet Pluto. Penjelasan di atas merupakan penjelasan mengenai dasar terbentuknya tata surya. Di dalam astronomi, kita perlu mengetahui apa saja hal-hal yang berkaitan dengan astronomi di kehidupan sehari-hari kita. Di sekitaran kita ini banyak sekali yang menunjukkan adanya penerapan pada bidang astronomi, seperti terjadinya pergantian siang dan malam, terjadinya fenomena alam, terjadinya sistem pasang surut air laut, dan terbentuknya satelit buatan. Saya akan menjelaskan satu persatu penerapan astronomi di sekitaran kita. Penerapan pertama yaitu pergantian siang dan malam. Pergantian siang dan malam ini disebabkan oleh sumber cahaya di tata surya, yaitu matahari dan bumi, akan mengalami pergerakan terhadap porosnya. Gerak bumi ini dibedakan menjadi dua gerak, yaitu gerak rotasi dan gerak revolusi. Untuk gerak rotasi merupakan gerak bumi yang berputar pada porosnya, sedangkan untuk gerak revolusi merupakan gerak bumi yang mengelilingi matahari. Penerapan kedua yaitu terjadinya banyak fenomena alam, seperti gerhana bulan dan gerhana matahari. Di dalam gerhana terdapat dua posisi bayangan, yaitu penumbra dan umbra. Penumbra atau biasa disebut sebagai bayangan semu, yaitu bayangan samar yang terletak di sekeliling umbra. Sedangkan umbra atau bayangan inti, yaitu bayangan di bagian tengah saat terjadi gelap. Gerhana bulan sebenarnya terjadi ketika bumi terletak di antara bulan dan matahari.
yakni ketika bulan akan memasuki bayangan bumi, sehingga akan terhalang oleh bumi. Matahari, bumi, dan bulan akan berada di dalam satu garis lurus. Gerhana bulan dibagi menjadi 3, yaitu gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan penumbra. Untuk gerhana bulan penumbra, saat bulan berada di penumbra, dan untuk gerhana bulan sebagian, saat bulan di antara penumbra dan umbra, dan untuk gerhana bulan total saat bulan berada tepat di umbra. Gerhana matahari terjadi di mana matahari akan tertutup oleh bulan, karena pada saat itu posisi matahari, bulan, dan bumi tepat berada satu garis lurus. Sehingga ketika gerhana matahari tersebut terjadi, kondisi bumi akan gelap gulita. Meskipun gerhana matahari ini terjadi pada pagi hari, siang hari, ataupun sore hari, namun kondisi bumi akan seperti malam hari, karena tidak adanya cahaya matahari yang akan menyinari bumi. Sehingga fenomena ini sangatlah ditunggu oleh masyarakat, karena munculnya fenomena ini sangatlah jarang. Dan gerhana matahari ini juga dibagi menjadi 3 bagian: gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Untuk gerhana matahari total terjadi saat gerhana matahari mengalami puncak dan matahari akan tertutup seluruhnya oleh bulan. Untuk gerhana matahari sebagian terjadi saat matahari mengalami puncak, namun piringan matahari akan tertutup sebagian oleh bulan. Dan untuk matahari cincin terjadi ketika piringan bulan akan terletak tepat di depan piringan matahari dan nampak terbentuk sebagai cincin. Penerapan ketiga yaitu terjadinya sistem pasang surut air laut. Sistem pasang surut air laut ini merupakan fenomena terjadinya pergerakan naik turun permukaan air laut secara berkala yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan gaya tarik-menarik dari benda-benda astronomi seperti matahari dan bulan. Terdapat 2 jenis pasang, yaitu pasang perbani dan pasang purnama. Pasang purnama atau spring tide terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari berada di dalam satu garis lurus. Sedangkan pasang perbani atau neap tide terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari akan membentuk sudut tegak lurus. Penerapan keempat yaitu terbentuknya satelit buatan. Satelit buatan digunakan untuk membantu bulan melakukan kerjanya. Bulan merupakan satelit alami dari bumi. Satelit merupakan benda yang mengorbitkan benda lain dengan masa periode rotasi dan periode revolusi tertentu. Satelit astronomi salah satu dari satelit buatan. Satelit astronomi ini digunakan untuk mengamati planet, bintang, dan benda langit lainnya. Nah, itu tadi beberapa fenomena sebagai bentuk penerapan astronomi di sekitar kita. Dan masih banyak lagi penerapan astronomi di kehidupan sehari-hari kita. Sudah tahu kan pentingnya kita belajar astronomi? Seru bukan? Karena di masa pandemi COVID-19 seperti ini, kita masih wajib di rumah saja. Bagaimana kita akan belajar astronomi? Nah, kali ini saya akan membagikan tips-tips kece tentang bagaimana belajar astronomi dengan mudah saat di rumah saja. Karena astronomi merupakan ilmu pengetahuan yang unik dan berbeda dengan ilmu pengetahuan yang lain, kita bisa mengamati apapun yang ada di langit atau fenomena alam lainnya. Kita tidak perlu melakukan perjalanan ke luar angkasa, cukup amati di bumi dan di rumah kalian masing-masing. Tips kali ini untuk menunjukkan bagaimana cara melakukan dan memulai mempelajari astronomi. Tips pertama, mengamati langit siang dan malam. Untuk mengamati langit siang hari, kita dapat mengamati kapan terjadinya matahari itu terbenam atau terjadinya matahari itu terbit, dan mengamati pergantian fase dari siang menuju ke malam hari. Sedangkan untuk mengamati langit malam hari, kalian bisa mengamati langit mulai dari benda langit yang berkelip-kelip di langit yang dapat dibedakan apakah itu bintang, planet, atau meteor, atau bisa benda-benda langit lainnya.
Dan kalian juga bisa mengamati terjadinya fase-fase bulan setiap harinya. Dan cari tahu apa saja fase bulan mulai dari yang terkecil sampai terjadinya bulan purnama. Nah, cara belajar ini kita tidak memerlukan teleskop terlebih dahulu ya. Jadi kalian hanya mengamati keindahan langit di siang hari dan malam hari. Tips kedua, ikuti klub atau komunitas astronomi yang ada di daerah kalian masing-masing. Kalian bisa search di Google seperti komunitas astronomi di daerah Malang, Surabaya, Jakarta, Bandung, dan daerah lainnya. Nanti akan keluar website komunitas-komunitas tersebut. Untuk di daerah Malang, klub astronominya bernama MAC, Malang Astronomy Club. Tidak hanya itu saja, untuk daerah Malang terdapat komunitas di setiap kampus yang dapat kalian ikuti seperti di Universitas Negeri Malang dengan komunitasnya yang bernama Kapela UM, Komunitas Pengamatan Langit Universitas Negeri Malang. Kalian bisa bergabung menjadi anggota di komunitas ini dengan mendaftar di web pada bio Instagram. Kegiatan dari komunitas astronomi ini tidak hanya mengamati langit saja loh, tetapi kalian juga bisa saling sharing materi-materi secara online atau offline tentang astronomi. Dan pastinya komunitas-komunitas ini dapat memperbanyak teman-teman kalian. Tips ketiga, selain mengikuti komunitas, kita juga dapat mempelajari astronomi melalui media online, seperti situs website, entah itu dari komunitas Indonesia dengan berbasis bahasa Indonesia atau komunitas luar negeri dengan berbasis bahasa Inggris, di mana kalian dapat membaca secara luas artikel-artikel terkait astronomi. Untuk kalian yang lebih suka belajar lewat video, kalian bisa melihat video-video di YouTube. Kalian juga dapat memanfaatkan smartphone kalian untuk mendownload aplikasi pendukung untuk belajar astronomi, seperti aplikasi Stellarium. Aplikasi ini dapat digunakan untuk mengamati berbagai benda langit seperti planet, bintang, bulan, matahari sesuai dengan aslinya. Jadi tanpa teleskop kalian bisa mengetahui keadaan langit dengan aplikasi Stellarium ini. Bagaimana? Mudah bukan belajar astronomi itu? Walaupun di rumah saja, kita masih bisa melihat kebesaran Tuhan Yang Maha Esa di sekitaran kita. Walaupun di rumah saja, kita masih bisa belajar sambil rebahan. Walaupun di rumah saja, kita masih bisa melakukan hal-hal yang positif dan berguna. Walaupun di rumah saja, manfaatkan smartphone dan gadget kalian sebaik mungkin. So, please keep healthy and stay at home. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.